Jika sebelumnya konten Muslimah Times sudah membahas tentang bagaimana cara merawat kecantikan jasmani yang sesuai syariat, kali ini Muslimah Times akan membahas bagaimana cara agar rohaniah kita tetap cantik dan terjaga. Kecantikan jasmani bisa dengan mudah sirna seiring bertambahnya usia. Tetapi, kecantikan rohani akan selalu bisa dipercantik dengan amalan solih. Bagaimana ya cara mempercantik diri secara rohani? Yuk, simak video dari Muslimah Times ya. Bagaimana kita untuk mempercantik diri secara rohani? Banyak. Ketika kita ingin mempercantik diri dengan ibadah sunnah, itu bagus. Tapi yang perlu ibu garis bawahi nomor 1, ibadah yang wajib yang udah terlanjur ditinggal, udah diganti apa belum? Itu. Karena ibadah wajib kalau tidak diganti, ibadah sunnah nggak bisa nutup. Ibu, puasa wajib itu kan puasa Ramadan. Tahun kemarin misalnya ibu haid 6 hari, lalu ibu nggak mau tahu lah, nggak usah. Yang 2 tahun yang lalu, yang 3 tahun yang lalu bodo amat. Yang penting saya puasa sunnah aja Senin Kamis, nggak bisa nutup. Kenapa? Rukun Islam, rukun bu itu tiang. Ya bu, ini kalau misalnya tiang bangunan utama roboh, bisa nggak diganjel pakai pintu gitu? Nggak bisa. Jadi tiang agama, puasa, sholat, zakat itu ya, itu nggak bisa diganti dengan yang sunnah-sunnah. Yang wajib diganti dengan yang wajib. Tiang aslinya roboh diganti dengan tiang yang sama. Karena yang sunnah-sunnah itu ibaratnya furnitur saja sebagai pelengkap. Jadi kalau ibu tidak mengqadha puasa-puasa yang lalu, puasa-puasa sunnah ibu kalau ditimbang itu berarti nggak sama. Kalau ditimbang nih, dosa meninggalkan 1 hari bulan Ramadan yang ibu nggak qadha dengan sengaja, ditimbang dengan puasa-puasa sunnah, puasa sunnahnya nggak akan seberat dosa meninggalkan puasa yang wajib. Gitu, sama kayak sholat. Nggak sholat nih bu, wah nonton Piala Dunia dari jam 2 sampai jam 4, azan subuh bodo amat gitu ya. Habis itu selesai tidur atau sibuk bikin sarapan segala macem, subuhnya hilang. Apakah dosanya bisa diganti dengan sholat duha 8 rakaat, 12 rakaat, rawatib qobliyah ba'diyah? Gak bisa, nggak sepadan. Makanya kalau yang wajib diganti yang wajib. Kita hitung-hitung Ramadan tahun kemarin kita ada utang berapa? Kalau ada di tahun-tahun kemarinnya lagi, udah wajib dibayar nggak bu? Wajib. Jadi puasa fardu, sholat fardu, puasa wajib, sholat wajib ditinggal, kudu diqadha semua. Kemudian bagaimana cara cek secara rohani berikutnya? Kita periksa iman kita stabil apa enggak, akhlak kita baik atau belum. Kalau misalnya nambah umur, itu iman belum tentu ikutan naik, bisa sebaliknya terjun bebas. Iman itu bisa naik, bisa turun. Naik karena apa? Turun karena apa? Al-imanu yazdadu wa yanqus, yazdadu bil ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman bisa naik dengan ketaatan pada Allah, dan iman bisa turun gara-gara maksiat. Dan jangan sampai meremehkan dosa kecil ya bu. Maka Nabi mengatakan man adnaba dzanban, siapa yang melakukan dosa walaupun dosa itu kecil tapi diremehin, alah gitu doang, besoknya lagi gitu doang. 1 noktah hitam itu menutupi hati kita. Ngerjain lagi ketutup hitam semuanya.
kita. Kalau hati udah tertutup noktah hitam, susah dimasukin cahaya, susah untuk diketuk hatinya dengan hidayah, susah dinasehatin. Jadi jangan mentang-mentang dosa kecil kita anggap enteng. Dan yang terpenting sebagai penutup, ada 3 hal yang harus kita jaga untuk memaintain iman kita, untuk memaintain kecantikan rohani kita. Ada 3. Yang pertama, hablum minallah, hubungan baik kita sama Allah, ibadah. Kalau ada utang sama Allah dilunasin. Tadi sholat, puasa, segala macam ya. Kalau misalnya kita namanya orang sholat Bu, kadang-kadang khusyuk, kadang-kadang enggak, banyak kan enggaknya kadang ya Bu. Ditambal kekurangannya dengan sholat-sholat sunnah dan lain sebagainya, sedekah dan lain-lain, ibadah-ibadah sunnah. Yang kedua, hablum minan nas, berbuat baik dengan sesama manusia, jangan gampang nyinggung perasaan orang lain ya Bu. Kemudian kalau punya utang sama sesama manusia, bayar. Jangan tiba-tiba habis ngutang hilang ya Bu, ini sering sekali. Kenapa? Karena kalaupun di dunia kita bisa menghindari orang yang ngasih kita utang, di akhirat kita dipertemukan. Nanti dia bisa minta pertanggungjawaban. Di akhirat dia nggak akan nagih dalam bentuk uang pahala kita yang dia ambil. Punya utang sama manusia, dibayar. Pernah menyakitinya, minta maaf. Pernah merusak nama baiknya, diperbaiki lagi Bu namanya. Ya, dibantu klarifikasi, karena kita yang bikin dosanya mencemarkan nama baik dia. Yang ketiga, hablum minal alam, jaga hubungan baik kita dengan alam. Alam itu ciptaan Allah, wajib juga kita jaga. Jangan buang sampah sembarangan, jangan meludah buang air sembarangan, hindari mencemarkan lingkungan. Ini adalah hablum minal alam. Kadang-kadang kita kena bencana akibat ulah tangan kita sendiri. Ajari juga anak kita, jangan cemarkan lingkungan. Nah, kenapa? Lingkungan itu adalah makhluk Allah juga yang harus kita jaga. Maka kalau kita ingin menjaga cantik lahir batin, insya Allah dengan 3 hal ini bisa membuat ruh kita menjadi indah, insya Allah. Sambil kita juga menjaga kecantikan badan kita, dari sisi kecantikan, dari sisi kesehatan, dari sisi mentalitas. Insya Allah ilmu ibu hari ini komplit. Nah, demikian cara menjaga kecantikan secara rohani. Tentunya cara ini insya Allah bisa membuat diri dan ruh kita menjadi indah. Amin, amin ya robbal alamin. Sekian video dari Muslimah Times. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ya, agar kita bisa saling berbagi manfaat. See you di video Muslimah Times selanjutnya. Wassalamualaikum.